Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Siapkan hati, mari kita mendengar firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara khusus tentang transformasi hati. Hampir semua orang menyadari betapa sulitnya menjalani hidup tanpa dosa. Anda setuju? Ya, hari ini kita harus sepakat. Siapapun orangnya. Ada yang orang bilang, oh orang itu kudus, bapak gereja, penulis Alkitab dan sebagainya. Mereka pun tetap berdosa. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita mengakui bahwa kita belum mencapai apa yang seharusnya dicapai sebagai anak-anak Tuhan. Kita seharusnya menjadi lebih baik, tetapi belum sampai taraf ke sana. Ada apa ini? Walaupun hampir semua orang menyadari situasi yang seperti ini, bukan berarti kita terus berputus asa, kan? Tidak semua sepakat tentang apa di balik fenomena. Ada orang bilang, oh cenderung disesuaikan keadaan lah. Mungkin itu cobaan dari iblis. Kita seringkali mengkambing hitamkan iblis. Sedikit-sedikit, oh itu salahnya iblis. Kita tergoda dengan dosa perzinahan, dosa apapun juga itu. Hanya sedikit orang kalau dengan rendah hati nih ya, ada orang, oh saya sudah melayani, saya sudah ini, sudah itu. Tapi ada sedikit orang merasa sebenarnya kita itu jauh dari semuanya itu. Gak ada sih orang yang 100% melayani pekerjaan Tuhan terus dia tidak berdosa. Gak ada di dunia ini ya Bapak Ibu Saudaraku. Semua kerusakan tampak dari luar. Itu hanyalah gejala dari suatu keadaan yang lebih mengerikan sebenarnya. Mengapa seperti itu? Karena selama akar persoalan di dalam tidak ditemukan dan tidak dibereskan, semua upaya pembenahan sampai akhir itu akan mengalami kegagalan. Kerusakan ini bersifat radikal. Lagi-lagi kalau berbicara tentang radikal, wah, itu paham yang berbahaya loh. Radikal itu sebenarnya artinya sampai ke akar. Jadi bukan paham yang berbahaya sebenarnya. Arti radikal diambil dari kata artinya sampai ke akar. Ya Bapak Ibu Saudaraku, penambahan tidak akan menyelesaikan persoalan. Penambahan aturan hanya akan menambah daftar pelanggaran semakin panjang dan lebar. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kerusakan radikal itu hanya bisa dibereskan melalui transformasi radikal. Terus bagaimana caranya? Yang bisa mentransformasi secara radikal hati manusia itu hanya Roh Kudus. Manusia itu kadangkala hatinya gampang berubah. Tetapi jika Allah Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, itulah yang akan mengkalibrasikan hati, akan mentransformasi secara radikal anak-anak Tuhan. Latar belakang transformasi ini tentunya tidak sembarangan loh Bapak Ibu Saudaraku. Dari teks hari ini kita dapat mengerti, mari kita baca langsung ya di dalam Yeskiel pasal 36. Di situ ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Hati aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Puji Tuhan. Ini Yeskiel pasal 36. Perikopnya di sana pembaruan Israel. Bapak Ibu Saudaraku, yang melatar belakangi transformasi di sini adalah teks hari ini kita dapat
mengerti bahwa pembuangan bangsa Yehuda ke Babel ini benar-benar sangat memprihatinkan. Tentu saat dibuang kondisinya tidak baik-baik saja ya Bapak Ibu Saudaraku. Mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan saat itu. Walaupun Tuhan sudah mengutus para nabi, tapi mereka tidak mau mendengarkan kecaman dan peringatan Tuhan gitu. Sesuai dengan firman Tuhan, hukuman ilahi pun terpaksa dijalankan saat itu pembuangan di Babel. Mereka mengalami pembuangan di negeri orang. Apakah selama itu mereka merasa berbangga diri? Oh, tentu tidak ya. Dulu mungkin mereka bangga dengan bait Allah. Dulu mereka bangga dengan Yerusalem, tanah perjanjian. Tapi semua itu telah dihancurkan. Tidak ada yang namanya kebanggaan. Dalam anugerah Tuhan, hukuman itu adalah tujuan. Mengapa seperti itu? Hukuman hanyalah jembatan menuju pemulihan. Jembatan menuju pemulihan. Bukan untuk menghukum selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Itulah uniknya Allah yang kita sembah. Allah yang maha pemurah. Dia selalu merancangkan kebaikan kepada umatnya. Umatnya selalu ingin menghindar darinya. Ingin menyembah berhala-berhala, ilah-ilah lain. Tetapi Allah ingin mendisiplin umatnya. Itulah perbedaan antara disiplin Tuhan dan penyiksaan ya tentunya. Hukuman yang tidak dimaksudkan untuk perbaikan itu adalah penyiksaan. Sedangkan disiplin dari Tuhan itu diarahkan kepada pemulihan dan perbaikan. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku sudah mulai jauh dari Tuhan dan merasa ada hukuman-hukuman Tuhan, kita langsung berbalik. Jangan keraskan hati ya Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan telah memberikan sebuah janji pemulihan. Di dalam Yeskiel pasal 36 ayat 22 sampai 30. Kalau Bapak Ibu Saudaraku baca di rumah dengan teliti ya. Dia akan melaksanakan janji tersebut. Dia melakukan semua itu jelas bukan untuk balas dendam. Karena umat Israel sudah tidak taat. Bukan Bapak Ibu Saudaraku. Jelas itu karena kebaikan Allah kepada bangsa Yehuda. Sebenarnya apa sih kelebihan dari bangsa Israel? Allah mengasihi bangsa Israel dengan segala kelemahannya. Allah tentu mendidiknya supaya menjadi generasi-generasi yang takut Tuhan, bukan menyembah berhala tentunya. Bukan karena kamu aku bertindak jauh sebelum mereka dibuang, sebenarnya janji pemulihan bahkan sudah diucapkan. Alasan dibalik pemulihan terletak pada Tuhan. Karena namanya dan kekudusannya. Karena namaku kudus. Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau Anda ditolong Tuhan. Jangan pernah berpikir. Oh karena aku baik. Maka Tuhan menolongku. Karena aku tulus. Karena Tuhan sangat mencintaiku. Karena aku ini orangnya rendah hati. Jangan takabur Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Allah mengasihi kita, itu bukan karena kita baik, tapi karena memang Allah mengasihi kita. Dari kekekalan, Allah mengasihi manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Kekalahan dan pembuangan ke Babel itu telah menajiskan nama Tuhan di antara bangsa-bangsa lain tentunya. Pada zaman dahulu, orang selalu berpikir kalau sampai kalah dalam peperangan berarti dewanya itu tidak becus untuk memberikan kemenangan gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Itu pemikiran mereka. Saat itu bangsa Israel kalah, tentu diolok-olok dengan bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah. Mereka berpikir Allah mereka lemah, tidak bisa melindungi umatnya. Kekalahan dan pembuangan ke Babel
telah menajiskan nama Tuhan di antara bangsa-bangsa lain di sini kan. Najiskan, dinajiskan. Tentu ungkapan ini hanya bisa dipahami sesuai konteks kuno pada waktu itu. Bangsa-bangsa Israel, bangsa-bangsa di sekitar Israel saat itu, maksud saya bangsa-bangsa yang menang dipandang memiliki dewa yang lebih kuat, yang saya sudah katakan tadi. Mungkin dewanya sakti, kalau sampai kalah dewanya kurang sakti, begitu. Apakah Allah kita kurang sakti? Tentu tidak. Bangsa Israel lah yang meninggalkan Tuhan, maka hukuman itu datang. Bangsa yang menang dipandang memiliki dewa yang lebih kuat, dan dewa bangsa-bangsa itu memandang rendah Tuhannya orang Israel. Mereka akan mengalami pembuangan ke Babel sebagai bukti ketidakmampuan Tuhan dalam memberikan penjagaan dan kemenangan kepada bangsa Israel. Itu anggapan mereka saat itu. Nama Tuhan menjadi cemooh di segala bangsa. Namanya tidak lagi kudus. Di dalam arti terpisah, ilah-ilah yang lain. Wah, ini Bapak Ibu Saudaraku, ini termasuk beban mental bagi bangsa Israel tentunya saat itu. Alasan inilah yang mendorong Tuhan untuk melakukan pemulihan. Bangsa Yehuda akan dikumpulkan dan dibawa kembali ke tanah perjanjian. Jika nubuat ini benar-benar menjadi kenyataan, bangsa-bangsa akan melihat bahwa Tuhan itu tetap berdaulat. Bukan hanya atas umatnya, tetapi seluruh bangsa. Bahkan bangsa yang berkuasa atas umatnya berada di bawah kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Allah yang Maha Pengasih yang selalu menepati janjinya. Patutlah kita bersyukur, bukan transformasi biasa tentunya. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa pemulangan ke tanah perjanjian itu merupakan bentuk pemulihan yang sepadan, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Umat yang dibuang terus dibawa kembali di dalam pangkuan. Umat perjanjian akan memiliki kembali tanah perjanjian. Sangat sepadan bukan? Ini pertanyaannya. Apakah sepadan? Nah, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Ternyata kebaikan Tuhan seperti biasa mengagetkan. Kata sepadan seringkali terlalu rendah untuk menggambarkan kebaikan Allah. Coba kita bayangkan kalau Tuhan mengganjar umatnya sepadan dengan dosa-dosa kita. Wah, bisa bahaya ini ya. Jika dia membalas pelanggaran kita dengan hukuman yang sepadan, tentunya keadaan kita pasti tidak mungkin baik-baik saja ya Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin inilah yang harus kita sadari. Tidak ada hal yang sepadan. Kalau kita ditolong Tuhan, dipulihkan Allah, itu karena kasih-Nya yang luar biasa. Bukan karena Anda yang memang patut ditolong. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan tidak sekedar memulangkan bangsa Yehuda ke tanah perjanjian loh saat itu. Tuhan sudah menjanjikan pemulihan itu lebih radikal. Bagaimana ini maksudnya? Dia akan mendatangkan perubahan di dalam hati. Jadi bukan sekedar pemulihan dalam arti kembali seperti pada awal. Pemulihan dari Tuhan ini lebih indah. Tentunya mendatangkan nilai plus gitu ya Bapak Ibu ya. Berarti Tuhan punya rencana yang lebih indah. Seandainya kalau kita berpikir hanya sebatas pemulangan bangsa Israel ke tanah perjanjian, dia tidak benar-benar menyelesaikan akar persoalannya. Mengapa demikian? Bukankah persoalan utama mereka bukan pembuangan kan? Kok enak tenang setelah mereka tidak taat terus dibawa kembali ke tanah perjanjian? Persoalannya bukan kembali, tapi persoalan mereka karena ketidaktaatan. Mereka dihukum Tuhan itu karena ketidaktaatan. Terkadang kita manusia dihukum Tuhan karena tidak taat, Bapak Ibu Saudaraku.
Dia tidak benar-benar menyelesaikan persoalan kalau hanya memulangkan saja, ya. Tetapi Allah itu sangat mengerti akar persoalan dari bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Karena ketidaktaatannya lah. Bapak Ibu Saudaraku, hukuman mungkin bisa mendatangkan jera. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Penghapusan hukuman bisa mendatangkan rasa lega di hati. Bukan musuh yang sepadan bagi kekuatan dosa sebenarnya. Kalau saya jujur katakan, ketaatan itu membutuhkan modal yang lebih besar. Itulah sebabnya Tuhan menganugerahkan sebuah perubahan yang melebihi daripada apa yang dibayangkan oleh bangsa Israel saat itu. Perubahan ini akan menyelesaikan akar persoalan, yaitu ketidaktaatan. Jadi Tuhan melalui transformasi yang sejati. Transformasi yang sejati itu transformasi yang bagaimana? Transformasi yang di dalam hati. Hati manusia ini kadang-kadang licik. Hati manusia terkadang jahat, penuh tipu daya. Maka Tuhan akan memulihkan hati. Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan dalam transformasi radikal kali ini? Kita akan pelajari. Jangan ngantuk dulu ya. Jangan di skip dulu videonya. Tonton sampai selesai. Ingat Bapak Ibu, apa yang dipaparkan ini ada 3 hal yang terpisah sebenarnya. Pertama yang kita harus ingat, Tuhan akan menyucikan kita dari segala kenajisan dan berhala. Kata dasarnya ini muncul 3 kali sebenarnya Bapak Ibu ya, tentang jernih, mentahirkan. Nah, pengulangan ini sangat mungkin menyiratkan betapa najisnya bangsa Yehuda di mata Tuhan. Penambahan kata segala di depan itu kenajisan dan berhala itu semakin menguatkan dugaan ke arah sana sebenarnya. Kenajisan itu ya bangsa Israel itu suka menyembah berhala. Jangan berpikir senangannya nyembah patung-patung toh. Ada banyak hal ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Keadaan bangsa Yehuda benar-benar parah saat itu. Jika mereka menganggap kehilangan bait Allah, kota kebanggaan, tanah perjanjian itu sebagai persoalan terbesar, mereka telah salah mendiagnosa persoalan. Jadi kalau dokter ini salah diagnosa gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Persoalannya mereka juga bukan ketidaknyamanan selama berada di pembuangan. Persoalan mereka adalah ketidaktaatan. Secara khusus Tuhan mengkaitkan kenajisan mereka dengan berhala-berhala. Hal ini cukup menarik Bapak Ibu kalau kita membahasnya. Jenis dosa yang dilakukan bangsa Yuda jelas beraneka ragam sebenarnya. Daftarnya sangat panjang kalau ditulis satu persatu tentunya. Sama juga kita. Kalau kita mau nulis satu-satu dosa kita, waduh tebal banget ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Walaupun demikian, akar dosa memang penyembahan berhala. Ingat, akar dosa adalah penyembahan berhala. Ketika kita tidak menghargai Allah, ini ya Bapak Ibu ya, kata-kata berhala. Saat kita tidak menghargai Allah sebagai Allah, dengan cara mencari kesenangan di luar Allah, itu yang dikatakan penyembahan berhala. Kita merasa nyaman tinggal di luar Allah dengan melakukan segala tindakan-tindakan yang melanggar perintah Allah. Inilah yang disebut penyembahan berhala. Manusia lebih senang jauh dari Allah karena merasa dengan Allah itu kok tertekan dan sebagainya. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu Saudaraku. Kita telah meletakkan sesuatu yang lain sebagai penggantinya. Kita menganggap hal-hal dosa lebih menarik. Selingkuh contohnya. Misalnya merampas milik orang lain, menghakimi, atau mungkin mencuri dan sebagainya. Kita menganggap hal itu lebih menarik, lebih berharga daripada kita dimiliki Allah. Ini bahaya ya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita menganggap Allah saja tidak cukup. Berarti kita telah melakukan penyembahan berhala. Saya katakan sekali lagi ya, jika sebagai orang Kristen
mengaku menyembah Allah yang kudus, tetapi di dalam hatinya tidak pernah cukup hanya Allah saja, mencari kesenangan-kesenangan di luar Allah, itu adalah penyembahan berhala. Jadi tidak hanya sekedar patung-patung yang Anda lihat untuk disembah, tetapi penyembahan berhala seringkali terletak di hati kita. Kita sering menyembah mamon, mengakibatkan hati kita ini suka condong hal-hal yang duniawi daripada menyenangkan hati Allah. Ingat, bukankah setiap dosa pada dasarnya itu merupakan kesenangan di luar diri Allah? Jadi penyembahan berhala itu seringkali kita juga melakukannya. Ya Bapak Ibu Saudara, tanpa Anda sadari atau mungkin Anda sadari, kita sering melakukan penyembahan berhala. Bukankah setiap dosa pada dasarnya merupakan pencarian kesenangan di luar diri Allah? Ada banyak orang lebih senang dugem, bersenang-senang, karaoke, bernyanyi, melupakan segala keluh kesahnya dengan bermabuk-mabukan daripada mereka duduk di gereja sambil memuji Tuhan. Betul begitu Bapak Ibu Saudaraku? Seolah-olah Allah merupakan sumber kesenangan yang bukan satu-satunya, bukan terutama. Ada lagu yang terutama di dalam hidup ini, tetapi yang Anda cari adalah hal-hal duniawi, bukan tentang Allah. Kedua, kalau kita mempelajarinya, Tuhan akan memberikan hati dan roh yang baru. Jika kita berpikir berhala-berhala itu hanya pada digambar, di patung yang Anda sembah, kita keliru mendiagnosa posisi penyakit dengan tepat tentunya. Ada hal-hal yang mendasar di dalam hati manusia, ingin selalu mencari kesenangan di luar Allah. Penyembahan berhala bukan masalah lokasi sebenarnya. Anda mungkin mencari pesugihan di suatu tempat. Bukan hanya berbicara lokasi loh sebenarnya. Mungkin Anda berpikir dengan tenang, aku gak pernah loh ke Gunung Kawi untuk mencari pesugihan. Mungkin aku gak pernah loh datang ke kuburan untuk mencari kekayaan dan sebagainya. Aku orang alim-alim saja, tetapi Anda hatinya fokus kepada uang dan uang. Anda lebih memilih mamon daripada Allah. Nah, ini termasuk berhala ya Bapak Ibu Saudaraku. Ingatlah, masalah hati ini rumit ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Masalah hati ini rumit, kelihatannya baik-baik saja dari luar, tetapi di dalam hatinya jauh dari Allah. Ada banyak anak-anak Tuhan melayani pekerjaan Tuhan dengan mulutnya, tapi jauh dari lubuk hatinya dia suka mencari kesenangan di luar Allah. Allah saja gak cukup, harus ditambah plus hiburan malam, plus istri satu tak cukup, cari istri yang lain. Istri tetangga pun boleh direbut. Parah ini ya Bapak Ibu Saudaraku. Dalam kitab Yehezkiel itu menggunakan ungkapan hati yang keras. Nah, ini yang akan digantikan Tuhan menjadi hati yang taat ya Bapak Ibu Saudaraku. Hati yang keras dikontraskan dengan hati yang taat. Kok bisa? Ya, ini hanya pekerjaan Roh Kudus tentunya yang bisa mengubah hati, yang bisa mengkalibrasikan hati kita. Itu hanya pekerjaan Roh Kudus saja di dalam hati kita. Hati yang lembut adalah hati yang responsif terhadap perintah Allah. Hati yang lembut itu bukan hati yang kelemek, bukan hati yang merespon perintah Tuhan dengan tepat. Ya Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada cara lain untuk mengatasi persoalan yang dialami bangsa Israel saat itu selain tindakan kuratif yang radikal. Maksudnya bagaimana ini ya? Fokus pengobatan diarahkan kepada hati dan roh. Pada hati dan roh. Dua istilah ini sama-sama menunjukkan bagian terpenting di dalam diri manusia tentunya. Hati dan roh. Ini bagian yang penting di dalam diri manusia yang tidak bisa dipisahkan. Transformasi ini jelas bukan usaha manusia loh. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah hati manusia. Kadangkala orang tua memaksa
anaknya untuk mentaati peraturan orang tua di dalam keluarga. Tetapi dengan terpaksa anaknya melakukannya dengan tidak rela begitu. Tetapi hanya hati yang rela melakukan kehendak Tuhan, itu hati yang penuh dengan kelemah lembutan, yang selalu merespon setiap perintah Tuhan dengan tepat. Ya, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, yang ketiga, Tuhan akan menaruh Roh Kudus di dalam diri kita. Yang ketiga, Tuhan akan menaruh Roh Kudus itu di dalam diri kita. Bagian ini menerangkan bagaimana hati yang membatu bisa menjadi hati yang baru. Kok bisa ya? Bagaimana bisa ada perubahan? Padahal hati manusia ini sulit diubah. Tuhan meletakkan rohnya di dalam hati kita. Bersyukur kepada Tuhan. Kehadiran Roh Allah inilah yang akan menghasilkan ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, zaman Yeskiel itu janji ilahi mungkin sedikit mengagetkan. Roh Allah biasanya itu diberikan kepada orang-orang tertentu yang mendapatkan tugas tertentu dari Allah saat itu. Kediaman Roh Kudus di dalam diri seseorang juga tidak selalu permanen saat itu. Menariknya, ketidaktaatan justru bisa menyebabkan Roh Allah meninggalkan seseorang. Misalnya di dalam kasus Saul, ya Bapak Ibu Saudaraku ya, karena Saul tidak menjaga hatinya, Roh Allah meninggalkannya. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Contoh lain Simson, ya, karena Simson ini seorang hakim tidak menjaga kelakuannya, Roh Allah keluar daripada Simson. Dalam Perjanjian Baru kita menemukan makna yang lebih penuh terhadap janji yang ada di Yeskiel itu, ya Bapak Ibu Saudaraku. Roh Kudus melahirbarukan seseorang. Dia mencurahkan kasih Kristus di dalam hati seseorang. Kasih inilah yang mendorong seseorang memberikan ketaatan yang benar kepada Allah. Ya Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus yang tinggal terus menerus di dalam diri seseorang sebagai materai kepemilikan dan jaminan pengharapan. Puji nama Tuhan. Patut kita bersyukur kepada Tuhan bahwa meterainya, yaitu Roh Kudus, itu tinggal menetap di dalam hati kita. Maka jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Mintalah Tuhan selalu beserta kita. Mintalah Roh Kudus mengubah hati kita yang keras. Bahkan hati yang membatu pun Tuhan sanggup mengubahnya menjadi hati yang lemah lembut, yang selalu responsif terhadap setiap panggilan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang telah mendengar firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang selalu mengajari kita, selalu mengubah hati kita yang keras. Biarlah kuasa Roh Kudus selalu membimbing kita menuju kehendak Tuhan di setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.